Hai, Hai. jadi video kali ini konsepnya rada beda. Kita mau nyoba konsep baru. Kita sambil jalan-jalan gini dan sambil ngobrol-ngobrol soal macam-macam. Ya, Oh, nggak macam-macam cuma ya. Ausbildung doang. Kalau sekarang kebetulan kita pengen bahas temanya tentang Ausbildung Pflege di Jerman. Karena banyak juga kan dari teman-teman yang nanyain tentang Ausbildung Pflege, Ausbildung IT. Nanti jadi kayak gue pengen bikin video formatnya kayak gini sama teman-teman gue yang ada di Jerman. Kita tanya-tanyain tuh kalau Ausbildung IT gimana, kalau Ausbildung Pflege gimana, kalau Ausbildung Industri Mekaniker gimana. Menurut gue sih bakalan cukup interesan ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke kamu. Kalau misalkan Ausbildung Pflege itu belajarnya sejauh ini kamu belajar apa aja di tahun pertama? Banyak banget ya. Kayak ya kita harus gimana ya? Banyak banget sebenarnya kalau awal-awal kita belajar kayak gimana caranya untuk komunikasi sama pasien kan. Karena itu penting. Jadi kayak gimana caranya kita menanggapi orang yang lagi sakit. Yang contohnya mereka tuh selalu kayak aku sakit, terus aku harus gimana, gini-gini. Nah, jadi kita tuh harus belajar gimana caranya menanggapi orang yang seperti itu. Terus kita belajar juga penyakit-penyakit. Sejauh ini sih kayak literally baru banget kemarin aku belajar sampai onkologi atau penyakit kanker gitu. Oke, berarti kayak Krebs gitu belajar semua. Ya, terus macam-macam penyakit komplikasi gitu lah. Nah, Ausbildung Pflege ini berarti kalau dari yang aku tangkap kan jadi Ausbildung perawat ya. Ya, Eh, perawat ini kamu ada spesialisasinya atau kamu secara umum nih? kalau ya untuk yang aku sekarang yang Ausbildung ini tuh masih allgemein ya. Jadi belum spesialisasi, tapi kalau udah lulus kita bisa langsung ngambil spesialisasi kok. Nah, contoh spesialisasinya ada apa aja untuk di Jerman sendiri atau untuk di program Ausbildung kamu? Banyak banget sih. Kita bisa kayak kalau mau kerja di bagian operasi gitu, kita harus balik terlebih dahulu lagi kayak spesialisasi lagi. Anestesi juga kalau nggak salah harus spesialisasi lagi. Terus kalau misalnya kita mau jadi praktisi lighter, itu juga ada lagi spesialisasinya gitu. Nah, jadi kalau yang gue tangkep sebenarnya gini guys, bukan yang gue tangkep sih, tapi emang kenyataannya gini, bahwa di Ausbildung Pflege itu contohnya kayak misalkan perawat di Jerman tuh menariknya bisa belajar kayak di berbagai macam departemen gitu. Kayak bisa belajar di departemen yang khusus mata, terus yang ortopedi tulang, terus ya juga notval atau yang darurat, Ya, darurat keadaan darurat Benar. dan macam-macam. Tapi emang nggak semua spesialisasinya itu bisa didapetin sama Pflege. Jadi even kamu belajar atau kamu kerja di departemen mata, tapi kamu bukan berarti kamu belajar tentang mata. Tersebut ya kan, jadi yang spesialisasi tersebut tuh sebenarnya bisanya dokter gitu. Tapi kalau untuk yang notval atau darurat gitu, kita Pflege juga bisa spesialisasi di situ. Karena Pflege juga kan boleh kayak reanimasi makan gitu kan, segala macem ya gitulah. Jadi ada bidang tertentu yang emang kita bisa spesialisasi, dan ada juga cuma dokter doang yang boleh spesialisasi di situ. Nah, balik dulu ke pertanyaan dasar nih. Berapa sih durasi Ausbildung Pflege itu? Berapa lama nih? Cuma 3 tahun ya. 3 tahun berarti 6 semester. 6 semester. Terdiri dari gimana pembagiannya? Ada proofungnya berapa kali? Proofung yang bener-bener proofung tuh 3 kita. Jadi ada Probezeit, proofung, Zwischenprüfung sama Abschlussprüfung. Kalau Zwischenprüfung kita tuh di tahun kedua, Probezeit proofung kita tuh di semester pertama. Gitu. Kalau Probezeit lulus, kalian bisa lanjut. Kalau misalnya kagak, ya udah enggak. Nah, menurut kamu di Ausbildung Pflege ini susah nggak sih sebenarnya secara umum? Dari pelajarannya, terusnya dari pekerjaannya juga, apakah
menurut kamu bakal berat untuk orang dari Indo bisa untuk Ausbildungspflege? Soalnya kan kalau yang aku sendiri kan bantuin banyak teman-teman untuk Ausbildung, dan selalu yang diminta sama perusahaan tuh B2, dan ijazah pun harus di-anerkan atau harus disetarakan dengan ijazah Jerman, nggak bisa langsung pakai ijazah kita di translate kayak gitu. Nah, dengan sumber daya kita dari Indo, menurut kamu itu susah nggak sih buat orang kita buat bisa Ausbildungspflege di Jerman? Menurut aku bisa, ya kali nggak bisa. Bisa. Menurut aku bisa, dan apa ya, yang penting bahasa Jermannya sih. Itu ini emang basic banget ya. Tapi emang beneran itu, karena kalau misalkan kita lagi kerja, terus kolega kita ngomong kayak, ini tolong kasih medikamen ke si Frau A gitu. Terus kita tuh nggak ngerti, di orang ngomong apa sih? Akhirnya lu tuh salah ngasih obat gitu, malah kasih ke si Frau B. Itu kan fatal banget kan. Nah itulah, harus pikir ke situ juga kenapa bahasa Jermannya penting banget. Kalau yang punya B1 Kayaknya lebih susah. lebih susah gitu, makanya belajar terus bahasa Jerman itu yang penting. Setelah kalau udah tahu bahasa Jermannya gimana juga, menurut aku ya, kalau emang orangnya udah tertarik medicine segala macem, suka kayak sama orang juga, suka ngobrol sama orang kayak gitu, jadi Bakal bisa jadi gampang sendiri. Iya benar. Nah, kalau misalkan persyaratan untuk Ausbildungspflege, kalau yang aku tahu kan lebih susah tuh. Apa aja sih persyaratannya yang kamu tahu dan yang kamu lampirin? Ya harus punya sertifikat B2, terus ijazah juga harus di anerkennung dulu, itu wajib. Jadi anerkennung itu proses penyetaraan ijazah dari Indo ke Jerman, guys. Nanti kalau misalkan ada yang tertarik, gue bikinin videonya. Oke, berarti sertifikat B2, terus ya ijazah harus di anerkennung. Nah, selain itu, kamu kesini harus punya D3 perawat dulu atau S1 perawat dulu, atau bisa pakai ijazah SMA dari Indo di anerkennung ke Jerman? Oh, lulusan SMA juga bisa loh, kayak aku. Iya, jadi cuma lulusan SMA biasa yang literally SMA doang, bukan SMK keperawatan. Pokoknya itu juga bisa, guys. Karena di Jerman mungkin kayaknya lagi butuh kayak tenaga keperawatan gitu, jadi mereka nerima terus. Bisa kok, yang penting nilainya bagus, punya bahasa Jerman, anerkennung, begitu. Oke. Nah, terus kita ngomongin gaji. Gaji jadi perawat tuh banyak nggak sih? Banyak orang yang bilang sih tinggi ya gajinya. Kalau harus aku sebut nggak nih? Ya kira-kira aja, nggak apa-apa. Oke, kira-kira untuk brutonya kalau perawat itu 1.200 euro lah ya, kira-kira. Nah, ya emang untuk Ausbildung segitu sih udah oke. Tapi emang balik lagi, kalau dibilang susah juga ya agak susah ya, karena kita kalau di tahun pertama nih, kalau tahun pertama kalau Pflege itu Ausbildungspflege kita tuh kayak mau ngelakuin ini nggak boleh, itu nggak boleh, karena kita belum punya kompetensinya kan. Jadi yang kita lakuin tuh kayak hal-hal basic. Ini yang realitanya ya aku omongin ya. Jadi kayak contohnya mandiin pasien kan gampang, tapi emang itu kan bagian dari Pflege, dan itu kita ngelakuin itu. Ya menurut aku dengan gaji segitu ya oke lah, masih terbilang oke. Oke, tadi lagi ada jeda iklan, soalnya banyak orang yang lalu lalang nggak enak. Oke, berarti gaji 1.200 ya. Kalau misalkan setelah Ausbildung nih, kalau mekatronik kan sekitar 3.000. Kamu berapa? Sama. Kira-kira sama aja sih ya Sama-sama kalau aja. misalkan kalau misalkan setelah Ausbildung. Jadi kalau menurut aku sih, kalau misalkan kalian emang tertarik dengan bidang Pflege, kalian bisa langsung apply aja, dan nggak ada masalah sih, nggak ada halangan juga. Selama ini banyak juga yang apply gitu, yang DM dan langsung mailin ke aku, dan kita bisa bantu sampai akhirnya bisa dapat style. Kayak dia juga kan tadinya kan di Indo lama, sampai ya, tapi kan ada juga jalan. Iya benar, betul sekali guys. Nanti lama-lama ketemu juga. Yang penting bahasa Jerman dulu sih sampai B2, baru abis itu bisa diproses gitu. Ya.
betul sekali. Ini makin banyak orang jadi makin gak enak ngevlognya. Iya. Karena udah makin sore. Mm-mm. Ya karena ini masih konsep baru, jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ngasih saran, boleh banget tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Kalau misalkan ada tema-tema lagi yang kalian pengen tanyain, bisa tanya aja langsung di kolom komen. Karena kita juga pengen banget bikin sesi Q&A gitu. Tapi nanti mungkin pertanyaannya kita ambil dari IG. Karena di YouTube belum gede. Oke, IG kamu namanya apa? Oh ya, jangan lupa follow @ataya_abi sama, Virgi Agusti _ tapi dia mau tetap private jadi Iya. percuma sih. Ya udah. Dadah, ciao.